Dan saat ini pemirsa kami sudah bergabung dengan juga pakar hukum tata negara yaitu ada Bang Refli Harun. Bang Refli, kalau Abang tadi mungkin pasti sudah mendengar apa yang disampaikan sudut pandang dari Pak Edi Hirait, kemudian juga dari Bang Effendi Simbolon tadi, bagaimana menurut Anda? Urgenkah ini dilakukan revisi atau mungkin yang diperbaiki adalah tafsir dari aparat-aparat penegak hukum? Iya, menurut saya apa yang disampaikan tadi Wamen ya, Mas Edi dengan Bang Effendi Simbolon, menurut saya dua-duanya bisa diambil ya, karena dalam proses penegakan hukum itu memang penting yang namanya law enforcement, penegak hukumnya. Tapi pasal-pasal atau undang-undang itu juga penting, karena kalau undang-undang itu terlalu lebar memberikan kewenangan untuk menafsirkan kepada penegak hukum, maka yang terjadi adalah kalau kita memiliki penegak hukum yang buruk, ya, yang berpihak misalnya, yang katakanlah mau menghukum atau mengkriminalisasi orang, maka itu akan bermasalah sekali. Karena itu menurut saya ya banyak sekali kan korbannya pasal 27 dan 28. Sebagai contoh begini, itu kan 27, 28, 27 itu tadi sudah dikatakan pasal delik aduan. 28-nya bukan delik aduan. Tapi biasanya itu dikombinasi itu, 27, 28 langsung digabung gitu. Jadi walaupun yang mengadu bukan yang merasa dihina, ya, tapi orang lain, dimainkan juga oleh penegak hukumnya. Karena tadi kombinasi seperti, jadi ketika misalnya tafsir penghinaannya bisa dilewati, tiba-tiba masuk tafsir ujaran kebencian. Bisa masuk tafsir lain provokasi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah tidak heran kemudian orang kan mengatakan, wah kalau begini caranya ya sangat tergantung pada penegak hukum, dia mau memilih siapa. Dan memilih siapa itu difasilitasi oleh undang-undang yang terlalu lebar tadi, memberikan kewenangan penafsiran kepada penegak hukum. Itu satu sisi. Dan sisi lain begini, dalam perdebatan mengenai pasal-pasal penghinaan, ujaran kebencian dan lain sebagainya ini, kadang-kadang kita tidak memperhatikan konstitusi yang sesungguhnya kan lebih tinggi derajatnya ketimbang KUHP yang dibilang oleh Prof. Edi Hirait tadi, Undang-Undang ITE sekarang ini. Padahal kalau kita bicara tentang constitutional right gitu kan, itu kan hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, memang ada pembatasnya, tapi pembatasan itu bukan causa primanya pembatasan. Jadi causa primanya itu adalah hak konstitusional. Dan pembatasan itu dalam hal yang betul-betul extraordinary. Karena itulah sebenarnya ketika Undang-Undang ITE ya pasal 27, 28 ini berpotensi mengganggu constitutional right, maka seharusnya undang-undang tersebut memang tidak memiliki legitimasi yang cukup untuk terus ada. Kalau saya sebenarnya begini, nanti dicek dari sisi hukum pidananya, karena Prof. Edi Hirait kan ahli hukum pidana. Kalau undang-undang ITE ini dicabut sama sekali, misalnya pasal 27, 28 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang terlalu karet itu, apakah kemudian orang tidak bisa lagi mengadu ke polisi karena dia merasa dicemarkan atau dihina? Saya kira masih bisa, itu satu. Yang kedua, memang saya tadi sepakat dengan Prof. Edi ya, hendaknya kalau misalnya kita bicara mengenai delik aduan seperti ini ya, penghinaan dan lain sebagainya, maka kan harusnya direkonsiliasi dulu pihak-pihak, baik pihak yang merasa terhina atau yang mengadu maupun yang dianggap telah menghina. Nah seperti ini kan tidak, penegak hukum sering mengentertain orang yang kemudian ada pengaduan, yang mengadukan bukan orang yang terhina, lalu tiba-tiba dikombinasikan dengan pasal penyebaran kebencian, lalu orang tersebut ditangkap, ditahan, dan lain sebagainya. Nah untuk penahanan itu kan dipakailah misalnya pasal ujaran kebencian yang ancaman hukumannya 6 tahun. Lebih dari 5 tahun. Karena kalau penghinaan kan 4 tahun cuma. Nah hal-hal seperti ini menurut saya harus diperbaiki. Nah saya dalam konteks ini ya sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dan mudah-mudahan tidak basa-basi. Bahwa perlu revisi Undang-Undang ITE ini. Kalau DPR tidak mau ya atau susah bikin saja perpu. Kira-kira begitu. Biar cepat. Jadi biar tidak ada korban lagi dari Undang-Undang ITE ini dan kita bisa memelihara hak berdemokrasi kita, termasuk demokrasi saya kan, yang suka mengkritik pemerintah melalui akun YouTube saya. Oke, baik. Sekarang kita dengar suara dari pemerintah, dari Pak Wamen. Pak Wamen, tanggapan Anda atas statement yang disampaikan oleh Bang Refli Harun dan juga Pak Effendi Simbolon. Ya, kembali lagi saya katakan, saya mencoba
menjelaskan lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi pertama ini kan istilahnya jalan pintas, Presiden menginstruksikan kepada Kapolri untuk melakukan penegakan hukum dalam konteks Undang-Undang ITE seselektif mungkin. Kata-kata seselektif mungkin itu tadi yang saya katakan itu menyangkut 3 hal itu tadi. Diupayakan untuk mediasi dulu. Yang kedua, kalau toh memang itu tidak bisa dimediasi, maka tidak boleh ada tebang pilih di dalam penegakan hukumnya. Yang berikut yang ingin saya katakan harus ada tafsir yang sama dalam mengartikan sebuah pasal. Tetapi di sisi lain secara legal substance-nya memang undang-undang itu bermasalah sehingga Presiden mengajukan usul supaya ini bisa direvisi. Jadi misalnya dalam konteks pasal 27 itu kan semua campur menjadi satu. Ada perjudian, ada pemerasan, ada penghinaan, ada di situ juga kemudian ada pencemaran nama baik. Lalu jadi yang di dalam konteks KUHP itu berbeda babnya. Kalau kita bicara soal penghinaan pencemaran nama baik, babnya tersendiri. Tetapi ketika kita berbicara mengenai pernyataan permusuhan atau kebencian, itu babnya sudah beda lagi. Jadi ini yang saya katakan bahwa bagi penegak hukum itu unsur pasal itu harus jelas. Celakanya di dalam Undang-Undang ITE itu unsur pasalnya tidak jelas. Artinya apa? Di dalam pasal-pasal atau di dalam undang-undang yang unsur pasalnya sudah jelas saja, itu kadang-kadang disalah tafsirkan, apalagi yang tidak jelas. Itu sehingga statement Presiden untuk selektif itu memberi memberi pressing tersendiri sebetulnya, Mbak. Oke, baik. Nanti kita akan dengar juga suara dari Pak Effendi Simbolon, dan saat ini pemirsa di studio kami juga sudah bergabung seorang penggiat HAM, yaitu ada Bang Haris Azhar. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Nanti kita akan dengar juga suara dari Bang Haris Azhar, tapi usai jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi.